Anda sedang mempraktekkan 1 Korintus 4 nomor 10. Anda mengatakan yang tertulis di kitab saudara itu adalah firman Tuhan, sedangkan pengarangnya mengatakan itu bukan firman Tuhan. Ayo, makanya beragama itu harus pakai akal, bukan pakai iman aja. Anda mengatakan barusan, Anda mengatakan barusan bahwasanya segala yang tertulis dalam kitab saudara itu adalah firman Tuhan. Itu Anda sedang mematikan akal Anda. Berarti Anda tidak beriman kepada apa yang tertulis di kitab saudara, tapi mulut Anda saja mengatakan itu firman Tuhan. Saya memakai pikiran saya. Justru saya memakai pikiran saya, Bang Juma, makanya saya tidak percaya gereja-gereja manapun. Walau tapi Anda percaya. Tapi Anda percaya buku panduan yang mereka gunakan. Anda percaya buku panduan. Sekarang mayoritas itu adalah dusta. Dengarkan, berarti mereka kan melakukannya di Anda percaya kan? Baru atau doktrin baru, Bang. Anda percaya kan? Mereka dengarkan. Anda percaya kan? Buku karangan Anda percaya itu firman Tuhan kan? Betul? Buku karangan, Bang. Lalu kalau bukan buku karangan berarti ini tulisan Nabi. Nabi mana yang menerima wahyu dalam bahasa Yunani? Tulisan orang-orang. Tulisan orang-orang. Saya tanya, Nabi mana yang diwahyukan firman berbahasa Yunani? Nabi mana? Sejak kapan Lukas ini Nabi? Sejak kapan Paulus ini Nabi? Anda mengatakan tulisannya adalah firman Tuhan. Sejak kapan mereka menjadi nabi? Kalau nabi palsu, yes, 100% tanpa keraguan itu, aku yakin. Tapi kalau Anda mengatakan ini firman Tuhan tapi mereka bukan nabi, kayak mana ceritanya Anda mengatakan ini firman Tuhan tapi pengarangnya bukan nabi? Kayak mana ceritanya tuh? Dikatakan kasih, mengajarkan anak istri untuk tetap setia menjalankan segala ketetapan dan perintah Tuhan, agar lanjut usiamu, agar bahagia hidupmu, agar jiwamu itu kemudian tentram, agar diselamatkan. Itu baru kasih. Tapi kalau Anda mengajarkan ajaran Paulus, menyembah kepada Yesus, tidak bersunat, makan babi, ibadah hari Minggu, itu bukan kasih, itu konyol. Kalau sayang kepada anak istri, ya beri mereka ketaatan, beri mereka pengajaran untuk taat pada perintah Tuhan. Jangan mengajarkan mereka menjadi Kristen, ajarkan mereka menjadi Muslim. Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada ketetapan, perintah-perintah dan hukum-hukum Tuhan. Jangan menjadi Kristen. Kristen itu pembangkang. Diajarkan untuk mempersembahkan darah hewan oleh Yesus dalam Matius 8 nomor 4. Justru mengimani pengajaran Paulus yang mengajarkan mempersembahkan manusia yang sejatinya hanya kepada dewa Molok. Kalau kasih yang ajarkan mereka untuk mengikuti perintah Yesus, jangan Anda ajarkan kepada mereka untuk mengajarkan melaksanakan perintah Paulus. Satu lagi, saudara, di dalam Matius 5 nomor 19, ini kata Yesus loh ya, di kitab saudara, dan itu adalah kata Yesus. Barang siapa yang meniadakan satu titik meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, anak istri, orang tua, yang demikian itu, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit alias neraka. Nah, Anda mengajarkan anak istri Anda menghilangkan Taurat, mengamalkan suatu ajaran di mana ajaran itu pada praktiknya adalah meninggalkan segala hukum Taurat. Apa kata Yesus? Engkau mengajarkan kepada orang lain, maka engkau akan menempati tempat yang paling rendah alias neraka. Katanya kasih, tapi kok digiring anaknya ke neraka? Nah, ini yang Anda harus pikirkan dan renungkan. Silakan yang lain. Bentar kita tegur. Selamat malam Bang Bas. Bang. Telah Bang Bas. Masih bisa. Bang Bas. Lanjutlah Bang Bas, nggak ngomong, turunin aja. Lanjut. Ayo Bang Junior, mau apa lagi? Silakan. Apa yang lain? Silakan. Oke Bang. Itu kan narasi Bang apa ini? Bang Juma dan tafsirnya. Tafsir Abang dengan cara Islam
Seperti itu tafsir saya berdasarkan teks yang tertulis, Bang. Nggak seperti itu. Misalnya diajarkan kita setia terhadap satu istri, nggak mungkin ku ikutin teladan yang lain lebih dari satu istri. Diajarkan mengasihi, mengampuni, nggak mungkin aku pakai yang lain, Bang. Diajarkan untuk membunuh yang berbeda, enggak lah, Bang. Tetap Yesus aku teladanin, gitu loh, Bang. Tentang sunat dan segala macam itu konteksnya untuk orang Israel, Bang, dan itu menjadi kultur mereka dimanapun mereka berada. Benar Bang bilang itu untuk orang Israel, tetapi ajaran kasihnya universal untuk semua manusia, itu loh, Bang. Nah, kasih yang dimaksud itu sudah dijelaskan, silakan. yaitu vertikal dan horizontal, yaitu kasih agape, kasih Tuhan Allah dan kasih sesama manusia, itu, Bang. Ya, oke. Kasih kepada Allah itu seperti apa? Kasih kepada Allah itu ketika kita mengasihi sesama manusia, Bang. Saya tanya kepada Allah, bukan sesama manusia. Saya tanya kasih kepada Allah itu seperti apa? Kasih kepada Allah bukan melakukan ritual, Bang. Disuruh dia mengasihi sama manusia, ya gitu. Itulah kasih kepada Allah, Bang. Dengarkan. Anda nggak bisa ngajari mendoktrin saya. Dengarkan. Anda tidak bisa membodoh-bodohi saya dengan asumsi gereja. Dengarkan saya. Yosua 22 nomor 5. Dengarkan. Anda mengatakan mengasihi itu bukan ritual. Saya bacakan dalilnya. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala yang diperintahkan, yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Anda barusan mengatakan kasih kepada Tuhan itu bukan ritual. Ini pada dalilnya ini. Ini dengan sangat setia menjalankan segala ritual yang diperintahkan oleh Musa. Anda nyata mempraktekkan Anda bukan pengikut Yesus. Oke? Boleh Anda bermanis-manis. Saya mempraktekkan ajaran Yesus, tidak mempoligamikan istri saya, tetapi mempoligamikan Tuhannya Yesus. Anda ngaku enggak tuh? Anda mengikuti ajaran Paulus, meninggalkan ritual yang harus dengan sangat setia dijunjung tinggi. Yosua 22 nomor 5. Ini firman Tuhan kalau Anda percaya. Harus dengan setia melakukan. Bang, kita analogikan ini Tuhan ya. Tuhan suruhkan mengasihi. Lalu saya datang dengan ritual. Engkau luar biasa, ini bahasa Indonesia, Allah. Lalu aku menggerakkan gerakan tertentu. Sementara saudara saya yang nggak ada beras di rumahnya saya biarkan. Mana yang menyenangkan Tuhan? Mana ibadah sejati? Ketika aku mengasihi lah, Bang. Bukan ketika aku. Itu beda, Bang. Kita belum sampai. Bang, jangan Salome Anda. Ini belum sampai ke sana, Bang. Ini setia kepada Allah yang saya tanya. Kasih kepada Tuhan dulu. Jangan lari ke sana dulu. Jangan loncat ke sana. Jangan Anda samakan kasih kepada Tuhan dan kasih sama manusia. Tunggu. Kita belum sampai ke sana, Bang. Tunggu. Ini ayatnya nih. Gimana nih? Dengarkan dulu. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Saya cuma minta Anda dengarkan saya. Dengarkan, Deng. Dengarkan saya. Ini yang saya bacakan firman Tuhan atau bukan? Jawab saya. Ini yang saya bacakan firman Tuhan, dengarkan juga saya, Bang. Dan hukum yang jawab sama ini dulu. Dengarkan. Hukum yang sama dengan itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana? Betul itu. Itu hukum kedua. Dengarkan. Itu hukum kedua. Hukum pertama itu sama, Bang. Itu equal, Bang. Dan kasihilah sesama, dan hukum yang sama dengan itu persis loh, Bang. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bagaimana Abang mengasihi yang tidak kelihatan, yang roh, sementara yang kelihatan tidak Abang kasihi? Gitu loh, Bang. Makanya saya nggak percaya agama semua sama. Jadi gini. Sekarang saya tanya sama saudara, apakah Yosua 22 nomor 5 ini atau 1 Raja-Raja 2 nomor 3 tidak perlu diperhatikan lagi menurut saudara? Apakah hukum kasih yang disebutkan di Alkitab itu? Saya tanya, apakah kasih Bang, apakah tidak perlu diperhatikan? Yang diperhatikan hal yang sama seperti yang melakukan. Dengarkan saya. Apakah perintah mengasihi sama manusia yang disebutkan yang sama dengan hukum pertama tidak dilakukan lagi? Kutanya Abang.
Itu dilakukan. Makanya kami hablum minallah wa hablum minan nas. Yang diperintahkan di sini apa? Di dalam Yosua 22 nomor 5 diperintahkan untuk tetap melakukan perintah-perintah Tuhannya. Perintah Tuhannya itu diantaranya adalah mengasihi sesama manusia. Nah sekarang kalau kasih kepada Tuhan, tetap setia menjalankan segala perintah-perintahnya, sujud beribadah kepadanya, melakukan apa yang menjadi ketetapan dan hukum-hukumnya. Percuma Anda baik kepada sesama manusia, menjadi dewa bagi manusia, tetapi Anda terkutuk oleh Tuhan. Di dalam Ulangan 27 nomor 26, Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan mempraktekannya secara perbuatan. Anda mengasihi manusia, Anda menjadi dewa bagi manusia yang lain, bahkan menjadi pahlawan bagi mereka. Anda dapatkan jempol, dianggap Anda dermawan, dianggap Anda adalah orang yang mengasihi, memberi tetangga dan seterusnya. Tapi apa arti itu semua kalau Tuhan mengutuk Anda? Ayo. Karena itu perintah Tuhan, Bang. Itu nggak akan dikutuk, Bang. Loh, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Anda percaya? Pemikiran Abang berdasar pada ritual dan simbol-simbol. Dasar pemikiran saya adalah yang diajarkan Yesus, kasih agape. Itu di situ kita beda, Bang. Kalau Abang paksakan cara pandang Abang ke saya, yang nggak masuk, Bang. Tapi aku hargain. Yang itulah iman Abang. Begini. Sejati, Dengarkan saya. Bukan agama, dengarkan agama. saya. Jangan kau pamer ajaran Kristenmu di sini. Nggak laku bagi saya. Saya berdata, Bung. Saya tanya sama Anda. Yesus mengatakan Lukas 2. Dengarkan. Lukas 16 nomor 17. Lebih sulit langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Anda percaya dengan ucapan Yesus ini? Percaya, Bang. Kenapa Anda tidak mempraktekkan? Karena ada tertulis hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sama zaman Yohanes. Kata siapa? Kata siapa? Nah, Abang di situ nanti saya percaya yang Alkitab itu adalah perkataan Tuhan, Bang. Jadi, tunggu. Kata siapa? Hukum Taurat dan kitab para nabi telah digenapi dalam dirinya. Jadi teladan Yesuslah yang saya lakukan, Bang. Kata siapa? Itu perkataan siapa? Yang mencela saya. Itu perkataan siapa? Itu perkataan siapa? Itu perkataan siapa yang Anda barusan baca dengan matinya Yesus? Nah, ini kan Abang pakai Alkitab yang sama. Nanti ujung-ujungnya itu kan perkataan Yohanes. Nah, saya tanya, dengarkan saya, Bung, dengarkan saya, Bung, dengarkan saya. Saya rasa Anda masih bisa waras. Perkataan Yesus dengan perkataan pengarang kitab saudara, apa kedudukannya sama? Ketawa. Saya tanya sama Anda, perkataan, dengarkan. Iya, saya tahu. Saya cuma minta Anda membeberkan perkataan Yesus dengan perkataan pengarang kitab saudara sama enggak kedudukannya? Abang jangan bawa saya dalam perangkap itu, enggak seperti itu, Bang. Anda memang sudah terperangkap di sana. Yang kita imani, yang menulis kitab suci adalah orang-orang yang dipenuhi oleh kasih agape, Bang. Dengarkan. Jadi kita percaya yang ditulis dan Tuhan dengarkan semua. Ini orang, Bang. Ini Anda sudah mempraktikkan 1 Korintus 4 nomor 10 berarti. Anda sudah mempraktikkan dari langit, Bang. Anda sedang mempraktekkan Anda sedang mempraktekkan 1 Korintus 4 nomor 10. Anda mengatakan yang tertulis di kitab saudara itu adalah firman Tuhan, sedangkan pengarangnya mengatakan itu bukan firman Tuhan. Ayo. Makanya beragama itu harus pakai akal, bukan pakai iman aja. Anda mengatakan barusan, Anda mengatakan barusan bahwasanya segala yang tertulis dalam kitab saudara itu adalah firman Tuhan. Itu Anda sedang mematikan akal Anda. Berarti Anda tidak beriman kepada apa yang tertulis di kitab saudara, tapi mulut Anda saja mengatakan itu firman Tuhan. Saya memakai pikiran saya. Justru saya memakai pikiran saya, Bang Juma, makanya saya tidak percaya gereja-gereja manapun. Tapi Anda percaya. Tapi Anda percaya buku panduan yang mereka gunakan. Anda percaya buku panduan? Sekarang mayoritas itu adalah bisnis. Dengarkan, berarti mereka kan tidak melakukannya. Anda percaya kan? Baru atau doktrin baru, Bang. Anda percaya kan? Mereka membuat dengarkan. Anda percaya kan? Buku karangan Anda percaya itu firman Tuhan kan?
Itu bukan Betul? buku karangan, Bang. Lalu kalau bukan buku karangan, Itu berarti bukan ini buku nak, karangan. berarti ini Saya tulisan percaya Nabi. kitab. Nabi mana yang menerima wahyu dalam bahasa Yunani? Tulisan orang-orang. Tulisan orang-orang. Saya tanya, Nabi mana yang diwahyukan firman berbahasa Yunani? Nabi mana? Sejak kapan Lukas ini nabi? Sejak kapan Paulus ini nabi? Anda mengatakan tulisannya adalah firman Tuhan. Sejak kapan mereka menjadi nabi? Kalau nabi palsu, yes, 100% tanpa keraguan itu, aku yakin. Tapi kalau Anda mengatakan ini firman Tuhan tapi mereka bukan nabi, kayak mana ceritanya Anda mengatakan ini firman Tuhan tapi pengarangnya bukan nabi? Kayak mana ceritanya tuh? Jangankan nabi, Bang, orang gila bisa dipakai Tuhan loh. Misalnya, kamu jangan seperti itu lagi, besok kamu bisa mati loh. Nah ini kita sedang dengarkan, kita sedang berbicara. Keliling Yesus, Bang. Jadi apa kamu bilang? Berbicara. Apa kamu bilang? Apa kamu bilang? Bukan. Ini kitab Anda yang mengatakan 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Ini sudah mengakui bahwa itu bukan firman Tuhan. Anda maksakan firman Tuhan. Makanya Yesus mengatakan bahwa, dengarkan. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, orang Kristen itu 2 kali lebih jahat daripada pengarang kitabnya sendiri. Itu Yesus yang mengatakan loh. Matius 23 nomor 15. Jelas loh itu, bahwa orang Kristen itu 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Paham ya? Faktanya orang-orang yang beriman terhadap Alkitab marah mereka membuat manusia lebih manusia, Bang. Buktinya gitu, apa? Bang. Manusia menjadi manusia. Di mana buktinya? Orang Kristen membuat manusia menjadi manusia. Justru Kristen membuat akal manusia itu tidak berfungsi. Ngerti? Ngerti enggak sampai sana? Kami tidak sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Jadi ilmuwan, Bang, jadinya. Sekarang saya tanya. Dan iman yang mereka dasari tadi. Sekarang saya tanya kepada saudara. Yesus memerintahkan mengorbankan pengorbanan yang sama persembahan Musa atau tidak? Saya belum bisa jawab itu, Bang, karena belum semua aku pelajarin, Bang. Ya, berarti Anda belum layak diskusi dengan saya. Udah, yang lain silakan maju. Oh, ya sudah. Berarti kick aja saya, Bang, nggak apa-apa. Turun aja sendiri, turun aja sendiri, nggak apa-apa. Turun sendiri boleh. Dari tadi orang bosan juga dengarkan muter-muter, nggak ada ilmu kosong. Enggak muter-muter, Bang, dari tadi logis yang aku bicarain, Bang. Mana ada logis? Sudah jelas-jelas dalil di dalam kitabnya orang Yahudi kasih kepada Tuhan itu mentaati, mempraktekkan perintah-perintahnya. Anda mengatakan enggak lagi, enggak ada ritual. Mengatakan hukum yang sama dengan itu yang equal. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dengarkan saya. Kasih itu seperti apa? Kasih itu seperti apa menurut saudara? Mengelus-elusnya gitu. Ada 9 buah kasih. Masa saya capek kan abang yang terus utang-atik Alkitab. Dengarkan. Kasih itu seperti apa? Tadi ulangan 6 itu. Dengarkan. Tadi ulangan 6 itu kasih kepada manusia itu adalah mengajarkan anak keturunan untuk tetap setia melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Itu yang dimaksud kasih. Kasih kepada Allah, prakteknya, mekanismenya adalah kasih kepada manusia. Karena firman Tuhan berkata, bagaimana kamu mengasihi yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan tidak kamu kasihi. Makanya Anda itu, dengarkan saya, Anda itu membantah firman Tuhan. Tadi adalah Anda itu membantah firman Tuhan dengan karangan-karangan Yunani Romawi. Itu hebatnya Anda. Firman Tuhan yang mengatakan kasih itu adalah mempraktekkan. Iya. Firman Tuhan yang mengatakan kasihi Tuhan manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang sama dengan hukum yang pertama tadi, Bang. Kasih kepada Tuhan. Bagaimana mekanismenya? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu loh, Bang, maksudnya. Abang selalu berkutat kepada ritual karena abang beragama.
saya tidak beragama Kristen bang, enggak. Gitu loh. Karena kekristenan Yesus sendiri, Yesus sendiri gimana? Yesus sendiri gimana? Hidup yang penuh dengan Yesus sendiri gimana? Yesus, bang, Tuhan saya itu bukan Tuhan sembarangan. Nggak ada Tuhan-Tuhanan kalau sama saya. Hey, seperti itu. Yesus itu manusia terkutuk, asal kau tahu. Ya, gimana? Nah, jadi Yesus, loh, itu firman Tuhan yang menurut Anda firman Tuhan dalam kitab saudara sendiri kok. Galatia 3 nomor 13. Yesus mati secara apa? Begini, bang. Yesus mati secara apa? Bang, jangan kau panggil saya bang, kalau tabiatmu seperti itu. Saya tanya sama dengarkan. Dengarkan saya. Yang seharusnya kita terima ditimpakan kepada dia. Nenekmu kiper, ngapain kita? Kamu aja. Bukan kita, bukan aku, kau aja. Kau aja yang ajarkan ajaran paganmu itu, bukan aku. Sekarang saya tanya, coba kau bacakan Galatia 3 nomor 13 itu. Tuduhan Paulus kepada Yesus itu seperti apa? Yesus terkutuk atau tidak di situ? Abang-abang kalau yang baca. Tidak enak abang bilang nenekmu. Ya nenekmu memang kiper. Nenekmu kiper. Apa yang Anda sampaikan? Saya nggak butuh santun-santun di sini. Kalau cuma doktrin pembodohan yang Anda ajarkan, paham? Oke. Bukan. Makanya saya tidak percaya doktrin gereja. Loh, saya nggak urus itu. Saya nggak urus itu. Itu bukan urusan saya. Mau Anda percaya mau tidak percaya. Saya doktrin. Emang saya percaya gereja enggak? Nah ini doktrinmu, ini doktrinmu barusan. Ini doktrinmu barusan mengatakan bahwa tidak ada lagi ritual. Kasih itu bukan ritual. Masalahnya, dengarkan. Masalahnya kau membantah firman Tuhan dengan karangan-karangan manusia. Kau membantah firman Tuhan dengan karangan manusia. Firman yang aku yang mana yang kau katakan? Yang mana kau sebut firman? Yang mana? Yang mana yang kau sebut firman? Perkataan Paulus. Firman Tuhan, bang. Iya, perkataan Paulus juga firman Tuhan. Nenekmu kiper. Kalau ada orang bang tadinya pembunuh, sekarang tidak pembunuh lagi, lalu mengajarkan firman Tuhan, itu firman Tuhan bang. Kecuali tadinya dia baik-baik, akhirnya menjadi pembunuh, pemerkosa, akhirnya dia menjadi kawin banyak. Nah, itu saya ragukan dari Tuhan bang. Begitu aja sih bang, simple. Malam Bu Derni. Saya keluar dulu ya. Oh iya. Malam. Oh iya. Bang Paulus, selamat malam Bang Paulus. Bang Paulus. Loh, kok pada munggil semua? Enggak. Enggak, ini lagi Bang Yuma kena repot. Wah, lalap. Kok ada tangan-tangan jahil ya? Biasa Ibu Derni.